Hai, Assalamualaikum. Makasih sudah mampir untuk klik video ini di channel Aras Punya Cerita. Akhir-akhir ini kembali merebak kasus penculikan anak, ditambah dengan bumbu adanya perdagangan organ ilegal. Kabarnya anak-anak ini diculik, dibedah, lalu diambil organ dalamnya untuk dijual. Apakah kamu percaya bahwa organ manusia bisa dibedah dan dijual secara ilegal? Dunia mencatat beberapa kasus diantaranya, seperti yang terjadi di Kosovo. Jadi, Kosovo ini dulunya sebuah provinsi di dalam negara Serbia. Kemudian, Kosovo memerdekakan diri secara sepihak. Terjadilah perang di sana dari periode sekitar bulan Juni tahun 1999 sampai Mei tahun 2000. Seorang mantan jaksa, Hage Carla Della Ponte, menuliskan dalam autobiografinya bahwa selama periode perang tersebut ada banyak puluhan tentara Serbia yang ditangkap oleh tentara Kosovo. Lalu mereka dibawa ke sebuah rumah, dibedah, lalu diambil organ dalamnya untuk dijual. Bahkan Uni Eropa punya banyak bukti tentang kasus ini, tetapi tidak bisa disidang dan tidak dapat dijatuhi hukuman karena pasti pejabat tinggi Kosovo menolak tuduhan tersebut. Selanjutnya kasus juga tercatat di Mozambik, sebuah negara di Afrika bagian selatan. Biarawati yang bekerja di sana mengabarkan bahwa mereka bertemu dengan banyak korban-korban yang mereka tuh hidup sih pulangnya, tapi ketika periksa di dalamnya itu mereka sudah kehilangan organ yang biasanya itu adalah ginjal. Banyak juga yang tewas. Biarawati mengabarkan hal ini ke publik. Yang bernama Dorothy Edinger mendapati sejumlah teror kepada dirinya, juga kepada keluarganya. Dan teror ini juga menimpa banyak biarawati lainnya. Karena mungkin ada sindikat ya di belakangnya yang nggak mau kasus ini terbongkar. Kebetulan di sana itu masih dikenal ilmu-ilmu sihir, perdukunan. Jadi di sana memang banyak dukun-dukun yang mempercayai bahwa bagian tubuh atau organ di dalam tubuh manusia itu mempunyai kekuatan magis. Bahkan alat kelaminnya pun seorang manusia atau anak itu bisa diburu untuk dijadikan alat untuk mendatangkan kekayaan atau dipercaya mendatangkan kekuatan magis. Di Amerika juga nggak ketinggalan, ada kasus serupa. Di bulan Juli tahun 2009 ada penangkapan atas kasus korupsi besar yang terjadi di New Jersey. Dari 44 orang yang ditangkap itu ada satu orang rabi atau pemuka agama Yahudi yang bernama Levi Isaac Rosenbaum. Ketika diselidiki lebih lanjut, dia justru terlibat kasus lainnya, yaitu perdagangan organ ilegal. Bahkan dia tuh sudah terlibat perdagangan ini selama 10 tahun terakhir. Dia menargetkan wanita dan lelaki Israel yang rentan. Dari Somalia ada juga kasus seperti ini, bahkan ini melibatkan begitu banyak anak-anak, jumlahnya ratusan, kurang lebih 371 orang. Laporan ini dikeluarkan oleh pemerintah Inggris di tahun 2013 bahwa anak-anak ini terlibat perdagangan manusia, yang salah satu dari anak-anak tersebut diambil organ dalamnya untuk diperjualbelikan secara ilegal. Anak-anak ini umumnya berasal dari Vietnam dan Nigeria. Memang ya, perdagangan manusia itu dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih aja ada ya. Begitu banyak kasus-kasus serupa. Manusia tuh udah kayak budak gitu ya. Kayak nggak lebih seperti disamakan kayak binatang yang mereka tuh kayak bisa diperjualbelikan secara ilegal. Mereka dieksploitasi secara seksual. Masih aja ya ada zaman sekarang kerja paksa jadi budak. Bahkan yang lebih seremnya lagi, dibedah tubuhnya, diambil organ dalamnya untuk diperjualbelikan secara ilegal. Bahkan WHO pun mencatat ada begitu banyak ribuan kasus-kasus serupa. Menurut WHO sendiri, yang menjadi sebab kenapa perdagangan organ ilegal ini masih marak di dunia sampai saat ini karena pasien yang benar-benar membutuhkan tuh antriannya banyak banget untuk mendapatkan transplantasi organ secara resmi. Karena begitu banyaknya pasien sementara supply itu terbatas, akhirnya menjamurlah perdagangan organ ilegal ini di seluruh dunia. Sebab lainnya adalah tingkat kemiskinan yang tinggi, karena ketika diselidiki lebih lanjut, rata-rata korban perdagangan manusia atau perdagangan organ ilegal ini berasal dari negara yang miskin, dengan tingkat pendapatan yang rendah atau berpendidikan yang juga rendah. Dan biasanya karena harganya mahal banget organ-organ itu, diyakini yang membeli ya orang-orang dari negara maju, orang-orang kaya dengan tingkat pendapatan yang tinggi. WHO mempunyai data bahwa organ-organ yang banyak sekali diperdagangkan ini, nomor satunya menempati urutan teratas adalah ginjal. Mungkin karena diyakini orang yang mendonorkan ginjal ini masih bisa hidup sehat, masih bisa orang tuh hidup ya normal gitu ya dengan satu ginjal. Makanya permintaan ginjal ini lebih banyak bisa dipenuhi. Dikabarkan sekitar lebih dari 7.000 ginjal diperdagangkan di pasar ilegal. Bahkan harganya itu satu buah ginjal itu bisa mencapai 1.800.000.000.
Wow, nggak heran ya, yang membeli dikabarkan adalah orang-orang kaya dengan tingkat pendapatan tinggi. Organ berikutnya menempati urutan kedua yang paling banyak diminta adalah hati. Jadi hati ini bisa dijual lebih dari 2.600 buah per tahunnya dengan angka yang fantastis. Satu hati itu bisa dihargai 2 miliar 175 juta. Mahal banget ya. Nomor 3 ditempati oleh jantung. Ini bisa berharga 1 miliar 350 juta per buahnya, dan angka penjualannya itu bisa sekitar 650 buah jantung diperdagangkan tiap tahunnya di pasar ilegal. Selanjutnya ada pankreas. Ini bisa dijual dengan harga 2 miliar 100 juta rupiah per buahnya. Dan yang membutuhkan ini bisa sekitar lebih dari 230-an buah per tahun. Nggak heran ya, angka perdagangan organ ilegal di seluruh dunia menurut WHO bisa mencapai 15 triliun setiap tahunnya. Wow. Dengan harga jual yang begitu mahal per buahnya, per satu organnya, kayaknya nggak heran ya begitu banyak orang-orang yang miskin atau yang tingkat pendapatannya itu rendah, yang berasal dari negara-negara yang juga miskin. Mereka jadi mudah ya menjadi sasaran eksploitasi penjualan organ ini, atau mereka sendiri yang sukarela untuk mendonorkan atau menjual organ tubuhnya. Seperti kejadian di Lebanon, ada seorang pria yang disamarkan namanya kita sebut Abu Jafar. Dia tuh ternyata sudah berkecimpung di bisnis kayak gini nih selama 3 tahun. Kebetulan di negaranya Lebanon itu begitu banyak pengungsi Suriah masuk, karena di Suriah itu memang berkecamuk perang. Jadi mereka di sana tuh ya kehidupannya pasti nolongso ya, pasti banyak sengsaranya. Lalu mereka ke Lebanon. Ya tapi pas sampai ke Lebanon, hukum di sana juga nggak mudah ya untuk mereka bisa bekerja, sementara mereka harus bertahan hidup. Ya angka kemiskinan juga ya tinggi, mereka pengangguran harus bertahan hidup, nggak punya pendidikan yang memadai, ya nama juga lagi numpang istilahnya ya di negara orang. Kemudian Abu Jafar ini tadinya tuh kerja normal sih, dia tuh jadi kayak satpam gitu ya, penjaga di sebuah pub. Sampai kemudian dia dapat informasi bahwa ada orang-orang yang menginginkan organ-organ, ada kliennya gitu ya minta didonorkan. Lalu dia nih menjembatani, akhirnya dia beralih profesi. Jadi dia tuh menjembatani antara kliennya dengan si pasien yang minta donor organ ini. Bahkan dia tuh bisa memfasilitasi mata. Sampai ada orang itu yang rela matanya itu diambil, dijual. Dan tentu saja yang paling banyak permintaan adalah ginjal. Dan Abu Jafar ini dia nggak merasa bersalah. Dia merasa tuh itu adalah pekerjaan yang mulia, karena dia pikir dia membantu kemanusiaan, dia membantu pasien yang membutuhkan, dia juga membantu ekonomi si pendonor ini, karena dia tahu pengungsi-pengungsi ini kan juga emang butuh uang ya untuk bertahan hidup. Jadi ya dia nggak merasa bersalah dengan apa yang dilakukan itu. Sampai sudah ada sekitar 30-an pengungsi selama 3 tahun terakhir yang diambil organ dalamnya untuk dijual. Bahkan Abu Jafar ini bilang kalau yang mengoperasi, yang membedah itu tuh dia tuh bisa melakukan kayak di rumah-rumah kontrakan gitu, atau di flat-flat yang sederhana. Jadi ada dokter, ya pasti dokter bedah ya, ada dokter anestesi untuk bius, ada perawat. Mereka tuh bisa datang ke tempat-tempat kayak gitu untuk melakukan operasi. Karena memang kejahatan ini adalah kejahatan transnasional yang pasti melibatkan oknum-oknum tenaga profesional seperti dokter bedah tadi, dokter anestesi, perawat, belum lagi oknum dari rumah sakit, dari laboratorium, dari maskapai penerbangan. Jadi ini memang kejahatan lintas negara. Karena mereka biasanya korban-korban ini sebelum operasi ya pasti ada cek darah dasar dulu ya. Nah Abu Jafar ini mendampingi orang yang dia sebut klien itu, yang mereka tuh mau menjual organnya, itu didampingi selama seminggu pasca operasi. Sampai si korban atau klien ya kita sebut ya, sampai dia buka jahitan. Nah setelah dibuka jahitan, Abu Jafar bilang, saya nggak peduli lagi dengan apa yang terjadi selanjutnya. Yang penting uang sudah didapat, dia dapat uang, kliennya juga dapat uang, dan yang pasien yang meminta donor organ itu ya juga dia bisa diselamatkan hidupnya. Di Indonesia ternyata juga ada kasus-kasus serupa. Setidaknya yang pernah tercatat di tahun 1993 ada TKI kita nih, TKW ya, yang bernama Ati Wardiati. Dia tuh kerja di Singapura. Nah ketika pulang itu dia sudah tewas, dan ketika diotopsi banyak organ dalamnya yang sudah hilang. Kemudian di tahun 2012 juga ada kasus serupa, ini juga menimpa TKI kita. Di Malaysia itu ada penembakan 3 TKI asal Lombok dan semuanya tewas. Ketika dipulangkan ke Indonesia,
mereka tuh sudah banyak jahitan di mata, di perut, di dada. Ketika diperiksa tuh organ dalamnya sudah hilang. Kalau tadi 2 kasus yang sebelumnya itu orangnya sudah pada meninggal ya korbannya, ada kasus yang korbannya itu selamat. Jadi tahun 2014 ada TKW lagi nih, Sri Rabita, yang kerja di Qatar. Itu dia baru 3 hari kerja, di hari ketiga itu dia kayak ada pemeriksaan medis. Ya mungkin dia nurut aja ya, ada pemeriksaan medis, ya ada suntik-suntik, ya dia pikir suntik apa kali ya, ternyata suntik itu suntik bius. Dan ketika dia sadar, ya dia nggak tahu tadi yang terjadi apa ya, tiba-tiba aja dia sudah diperban bagian pinggang kanannya dan dia kesakitan. Setelah itu kondisi kesehatannya terus menurun, akhirnya dia dipulangkan ke Indonesia. Ketika dipulangkan ke Indonesia itu kesehatannya terus memburuk. Nah, ketika diperiksa ternyata dia sudah kehilangan 1 ginjalnya yang bagian kanan. Dia hidup sih, tapi ya gimana ya pertanggungjawabannya itu ya, kalau dipulangkan ginjalnya udah nggak ada gitu ya, padahal niat kesana kan kerja. Di tahun 2016 ada lagi kasus yang menimpa TKI kita. Dia berasal dari Kabupaten Timur Tengah Utara. TKI ini ketika dipulangkan itu ya sudah meninggal ya, lagi-lagi jasad itu dipenuhi dengan jahitan di sana sini dan diperkirakan organ dalamnya juga sudah tidak ada. Kita kembali ke benua Afrika, di salah satu negaranya yang juga miskin ya, Tanzania. Di sana banyak ditemukan albino. Nah, di sana tuh kayak Mozambik ya, kebetulan emang sepertinya berdekatan ya Mozambik dengan Tanzania. Di sana masih subur praktek perdukunan dan ilmu sihir. Sama meyakininya adalah bagian tubuh ya atau organ dalam itu mempunyai kekuatan magis. Dan di Tanzania ini banyak orang-orang albino atau yang putih banget gitu ya, tapi karena dia tuh kehilangan pigmen warna di kulitnya. Nah, karena di Tanzania itu memang mayoritasnya adalah orang negroid ya, berkulit hitam, mereka menganggap kalau ada anak terlahir putih banget yang itu pasti berbeda banget ya. Mereka menganggap ini adalah titisan iblis. Bahkan bisa dianggap sebagai kutukan, tapi bagian-bagian tubuhnya itu bisa mendatangkan kekuatan magis, bisa mendatangkan kekayaan. Bahkan mereka tuh dibunuh, diserang secara barbar, udah kayak binatang ya, diburu, main potong aja gitu. Karena banyak kasus terjadi, bahkan menimpa anak-anak, kayak anak yang berumur 10 tahun, ada juga yang berumur 4 tahun, mereka tuh sama-sama mendapati penyerangan ketika pulang sekolah. Jadi kebayang ya, pulang sekolah itu benar-benar gak aman gitu. Mereka bisa ketemu sama orang asing yang tiba-tiba memotong lengannya, memotong kakinya, lalu ditinggalkan begitu aja. Kalau dia hidup lagi ya dia juga sudah cacat berarti ya. Ada juga yang hampir kehabisan darah pastinya karena main potong gitu aja. Bahkan yang udah jadi mayat di dalam kuburan pun tuh mereka bisa bongkar untuk diambil bagian dalamnya sampai segitunya. Bahkan terjadi tahun 2015 itu ada sekitar 299 kasus pembunuhan, ada 147 kasus penyerangan terhadap orang-orang albino ini. Bahkan sampai keluarga si albino itu menjadi otak di balik itu. Jadi ada beberapa kasus yang itu dilakukan, penculikan atau penyerangan itu dilakukan oleh keluarga terdekat. Kayak ada suami istri yang ketika istrinya tidur, tiba-tiba diserang sama suami dan orang-orang lainnya untuk dimutilasi dan diambil bagian dalam tubuhnya. Bagian-bagian tubuh ini ketika dimutilasi itu ada yang bisa dijual ya, itu sampai 50 juta rupiah harganya. Jadi kayak bagian tangan doang gitu ya, kaki doang gitu. Bahkan ada yang mereka tuh sampai telinganya juga diambil, dijual. Bahkan lidah pun dijual, bahkan ya sampai alat kelaminnya. Ya sama, jadi kayak di Mozambik ya. Kalau paket lengkap, dibilangnya paket lengkap. Itu ada hidung, telinga, lidah, tangan gitu ya, belum organ dalamnya sampai alat kelaminnya itu bisa dihargai 1 miliar rupiah. Wow banget sih, dan itu sama sekali gak berberi kemanusiaan ya, apalagi mereka tuh anak-anak gitu ya, dan mereka sama kayak kita kan, walaupun mereka albino ya mereka sama sesama manusia seperti itu. Wah, ternyata banyak banget ya kasus-kasus penjualan organ ilegal di seluruh dunia, dan yang tadi disampaikan hanya secuil sedikit banget dari begitu banyak yang terjadi, ribuan kasus yang terjadi setiap tahunnya. Padahal mereka adalah sesama manusia yang harus dihargai. Ini tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, apalagi menimpa anak-anak atau menimpa yang albino gitu ya, dengan segala macam alasannya. Di sisi lain itu perdukunan, masih mempercayai magis gitu ya, bahwa bagian-bagian tubuh orang-orang albino itu mengandung kekuatan. Ada juga di sisi lain yang memang dibutuhkan secara medis gitu. Organ-organ ini dibutuhkan memang secara medis oleh pasien-pasien, tapi mereka nggak dapat transplantasi resmi karena untuk transplantasi resmi orang yang mau mendonorkan resmi itu terbatas. Akhirnya adalah subur lah gitu perdagangan organ ilegal di seluruh dunia.
Sampai di sini dulu videonya. Silahkan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih.